Perkenalkan, nama saya Lorenta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dengan NIM 43122120052. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Raharja selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis terhadap analisis UMKM usaha Canai Bank Vijay. Topik yang dibahas pada materi ini yaitu terdapat 4. Yang pertama, pendahuluan, membahas latar belakang, usaha, visi dan misi, dan tujuan untuk memanfaatkan peluang di industri makanan ringan. Lalu yang kedua, aspek penelitian dan penilaian, mengulas aspek hukum, SDM, operasional, pemasaran, keuangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan kelayakan bisnis. Lalu selanjutnya terdapat evaluasi proyek yang berisi analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta strategi pengelolaan risiko. Lalu yang terakhir, kesimpulan dasaran, kesimpulan menegaskan kelayakan usaha, sedangkan saran mencakup inovasi produk, perluasan pasar, dan peningkatan efisiensi. Canai Bank Vijay adalah usaha kuliner yang berfokus pada penjualan roti canai secara online. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, usaha ini menawarkan berbagai varian roti canai yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Dan juga setiap produk diproduksi menggunakan bahan baku berkualitas tinggi yang mudah didapatkan, sehingga menciptakan cita rasa yang optimal dan harga yang kompetitif. Selanjutnya, Canai Bank Vijay menawarkan berbagai varian rasa roti canai yang unik dan disesuaikan dengan selera lokal Indonesia, yaitu yang pertama kari ayam, kari kambing, coklat, dan keju. Untuk mempromosikan produk, Canai Bank Vijay memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Strategi ini memungkinkan pemasaran dengan biaya yang efektif serta menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi interaksi langsung dengan pelanggan, membangun loyalitas, dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dari Canai Bank Vijay, yaitu menjadi usaha kuliner terpercaya di Indonesia, dikenal dengan roti canai berkualitas lezat dan inovatif. Usaha ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman kuliner yang praktis, higienis, dan terjangkau bagi semua kalangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cita rasa yang unik dan kualitas yang terjamin. Selanjutnya, terdapat misi Canai Bank Vijay adalah untuk menghasilkan roti canai berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Selain itu, usaha ini berfokus pada pembangunan hubungan baik dengan konsumen dan mitra bisnis, serta terus berinovasi dengan menghadirkan varian rasa baru yang sesuai dengan tren pasar guna memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan. Selanjutnya saya akan membahas tujuan utama atau objektif Canai Bank Vijay adalah untuk meningkatkan penjualan sebesar 30% di tahun pertama, serta menambah 2 varian rasa baru setiap tahunnya guna menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, perusahaan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20% dalam 2 tahun ke depan agar dapat memenuhi permintaan yang terus berkembang dan mendukung ekspansi usaha. Lalu, Canai Bank Vijay menargetkan 3 segmen konsumen utama. Pertama, pencipta makanan tradisional yang lebih menyukai rasa autentik, seperti kari ayam dan kari kambing. Kedua, penggemar camilan manis dan gurih yang menikmati rasa coklat yang manis dan keju yang gurih. Lalu yang ketiga, pecinta makanan pedas yang memilih varian kari ayam dan kambing yang dipadukan dengan sambal pedas untuk sensasi pedas yang lebih menggugah selera. Dengan demikian, Canai Bank Vijay menyesuaikan produk roti canainya untuk memenuhi preferensi rasa dari berbagai segmen konsumen, yakni mereka yang menyukai cita rasa tradisional, manis gurih, serta pedas. Pendekatan ini memungkinkan usaha untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan menawarkan variasi rasa yang sesuai dengan selera pasar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek penelitian dan penilaian, yaitu dimulai dari aspek hukum. Canai Bang Vijay adalah UMKM perseorangan yang menjual roti canai online. Untuk pengembangan usaha ini dapat bertransformasi menjadi CV atau PT agar lebih kompetitif dan mudah mengakses pendanaan. Untuk legalitas, usaha membutuhkan NIB, SKU, dan PIRT. Jika berkembang, perlu akta usaha, SK Kemenkumham, BPOM untuk ekspansi, serta pendaftaran merek dagang atau HKI. Proses administratif yang harus dilalui meliputi pembuatan NPWP, pendaftaran NIB, dan izin usaha melalui oss.go.id, serta izin lokasi untuk tempat usaha komersial. PRT atau BPOM diperlukan sesuai skala usaha dan merek yang dagang harus didaftarkan untuk perlindungan hukum. Dengan memenuhi persyaratan ini, usaha akan berkembang lebih lancar dan terjamin legalitasnya. Lalu selanjutnya, aspek manajemen sumber daya manusia. Canai Bang Vijay merekrut karyawan melalui pengumuman di media sosial dengan tugas seperti membalas pesan, mencatat pesanan, dan membuat konten promosi. Seleksi meliputi wawancara, tes praktik, dan evaluasi hasilnya. Karyawan ditetapkan sesuai tugas seperti admin media sosial yang bekerja sama dengan tim pemasaran, operasional, keuangan, dan produksi. Kompensasi mencakup gaji pokok, bonus berdasarkan target penjualan, fasilitas kerja, dan lembur sesuai aturan. Pengembangan karyawan dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi kinerja setiap 3 bulan untuk meningkatkan produktivitas dan layanan. Selanjutnya, ada aspek operasional. Canai Bang Vijay memilih lokasi di Tangerang dan Jakarta untuk memudahkan distribusi dan menjangkau pasar luas. Layar produksi efisien dengan area untuk persiapan, pengolahan, dan pengepakan, menjaga kebersihan dan memaksimalkan ruang. Teknologi yang digunakan juga meliputi alat masak berkualitas, kemasan food grade, dan platform digital untuk memantau pesanan atau feedback. Tenaga kerja yang dibutuhkan terampil dalam produksi makanan, pemasaran digital, dan komunikasi. Bahan baku disimpan kedap udara, sementara produk jadi dikemas rapi dan disimpan di tempat bersih. Produk roti canai dengan berbagai rasa dijual melalui pre-order di media sosial. Lalu pada aspek pemasaran, Canai Bang Vijay menargetkan konsumen remaja hingga dewasa, khususnya anak muda dan pekerja di Tangerang dan Jakarta. Usaha ini memposisikan diri sebagai penyedia roti canai berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, menggunakan bahan baku lokal dan inovasi rasa. Harga jualnya juga Rp10.000 per unit dengan margin 50%. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dan efektif menjangkau audiens luas dengan biaya rendah dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya pada aspek ekonomi dan sosial, Canai Bang Vijay memberikan dampak sosial positif dengan membuka lapangan kerja lokal dan mendukung pemasok di Tangerang dan Jakarta. Secara ekonomi, usaha ini meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat perekonomian lokal. Lalu selanjutnya aspek keuangan dengan investasi awal seharga Rp1.045.000 dan keuntungan bulanan Rp3 juta. Payback period tercapai dalam 1 bulan. Perhitungan NPV membutuhkan proyeksi arus kas dan diskon rate untuk analisis jangka panjang. Selanjutnya adalah aspek analisis dampak lingkungan, yaitu terdapat 2, faktor mikro dan faktor makro. Usaha Canai Bang Vijay memiliki beberapa faktor mikro dan makro yang mempengaruhi keberhasilannya. Dari sisi mikro, usaha ini menargetkan pelanggan di wilayah Tangerang dan Jakarta yang mencari makanan ringan unik dan berkualitas. Pesaing utama yang dihadapi dalam UMKM yang menawarkan produk serupa seperti martabak dan roti prata. Untuk menjaga efisiensi biaya, Canai Bang Vijay memilih bahan baku lokal sebagai sumber utama. Selain itu, distribusi produk dilakukan secara langsung kepada pelanggan untuk memastikan kualitas serta memberikan layanan terbaik. Sementara itu, dari sisi makro, Canai Bang Vijay memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menggunakan bahan baku lokal dan kemasan food grade yang ramah lingkungan. Usaha ini juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pemasaran, memperluas jangkauan, dan membangun interaksi yang lebih baik dengan pelanggan. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil dan daya beli masyarakat yang baik menjadi peluang besar bagi bisnis Canai Bang Vijay untuk berkembang lebih jauh.
Selanjutnya saya akan membahas SWOT terhadap produk usaha Canai Bang Vijay, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Canai Bang Vijay menawarkan roti canai dengan rasa unik seperti coklat, keju, kari ayam, dan kari kambing dengan harga terjangkau yaitu 10.000 per roti. Sistem pre-order yang diterapkan membantu menjaga kualitas produk dan mengurangi pemborosan. Selain itu, penggunaan bahan baku lokal mendukung perekonomian setempat dan menekan biaya produksi. Lalu di weakness-nya atau kelemahan, kapasitas produksi terbatas karena proses pembuatan yang manual, sehingga sulit untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Pemasaran yang bergantung pada media sosial membuat usaha rentan terhadap perubahan algoritma atau penurunan interaksi. Selain itu, usaha ini hanya menjangkau pasar di Tangerang dan Jakarta, yang membatasi potensi pertumbuhannya. Lalu, di opportunities atau peluang, Canai Bang Vijay memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama dengan tren kuliner internasional yang terus berkembang. Pasar yang luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa, memberikan ruang bagi usaha ini untuk tumbuh. Ada peluang untuk memperkenalkan varian rasa baru seperti matcha atau red velvet, serta memanfaatkan promosi dari influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Lalu terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman pada usaha Canai Bang Vijay ini yaitu ancaman utamanya berasal dari persaingan ketat dengan usaha serupa seperti roti prata atau martabak yang menawarkan produk dengan harga dan konsep yang mirip. Kenaikan harga bahan baku bisa mempengaruhi margin keuntungan juga, sementara kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menurunkan daya beli konsumen. Selain itu, untuk memperluas pasar, Canai Bang Vijay memerlukan izin BPOM yang memerlukan biaya dan proses administratif tambahan. Baik, kesimpulannya adalah Canai Bang Vijay adalah usaha kuliner yang menawarkan roti canai dengan rasa khas dan inovatif, menggunakan sistem pre-order untuk menjaga kualitas dan harga terjangkau, didukung oleh bahan baku lokal dan pemasaran digital. Usaha ini memiliki potensi besar juga untuk berkembang dengan inovasi produk dan pelayanan yang baik. Lalu saran yang dapat diberikan yaitu investasi alat produksi modern, perluas pemasaran dengan platform lain, tambahkan varian rasa baru, lalu selanjutnya urus izin BPOM dan merek dagang, lalu yang terakhir menjalin kerjasama dengan mitra distribusi. Langkah-langkah inilah yang akan memperkuat pertumbuhan dan daya saing usaha Canai Bang Vijay. Demikian presentasi laporan bisnis yang dapat saya sampaikan terkait analisis UMKM usaha Canai Bang Vijay. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan potensi usaha tersebut. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian atau informasi yang disampaikan. Terima kasih.